Itu semuanya masih ada bekas-bekasnya di Ponorogo ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam acara YouTube channel kami, Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Perkenalkan, nama saya Arga, staf Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, dan saat ini saya singgah di salah satu pesantren. Baik, pesantren ini terletak di daerah Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di Kota Ponorogo. Dan pesantren ini sudah lama dipimpin oleh sesosok yang sangat luar biasa. Beliau bukan hanya sekedar pemimpin, tetapi juga beliau sudah menuangkan karyanya dalam beberapa buku yang nantinya juga kita akan kupas tuntas di sini. Dan sudah hadir di samping kiri saya, di sini ada pimpinan pesantren dari Ittihatul Ummah. Di sini ada Romo Kiai Haji Imam Sayuti Farid. Selamat siang, Ya, Romo selamat Yai. siang. Iya, alhamdulillah sehat ya. Dan beliau di sini sudah hadir juga, di sampingnya ada wakil dari pesantren Ittihatul Ummah. Di sini ada Bapak Ahmad Kirom yang sudah hadir di sini. Dan kita tadi juga sudah melakukan beberapa visitasi yang ada di pesantren ini dan turut dihadiri juga oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Dan di sini sudah ada Bapak Syaihul Hadi yang sudah ada di sini dari tadi, sudah memberikan kultum, kemudian kita juga sudah ada visit dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, ini lagi di rumah aja dan kita tidak perlu berlama-lama lagi karena kita akan mendengarkan sejarah dari berdirinya pesantren Ittihatul Ummah. Dan beliau nantinya juga akan sedikit bercerita tentang sejarah berdirinya. Kemudian ada buku dari karya-karya beliau yang sudah dituangkan dalam sebuah buku yang ada di depan saya ini. Nanti kita akan sedikit kupas tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pengantar yang disampaikan oleh via Humas Kementerian Agama Ponorogo. Juga selamat datang Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo, Bapak Haji Syaihul Hadi. Alhamdulillah. Menyambung yang disampaikan oleh pemandu tadi, bahwa pada tahun 1970 saya berangkat dari Kediri, tempat saya mondok, Al-Islah Bandar Kidul Kediri. Saya mendapat surat tugas dari Kementerian Agama Jawa Timur supaya saya mengajar di Madrasah Muallimin Muallimat Ponorogo. Ringkas kata, lalu meskipun saya mempunyai kerabat komunitas di daerah Ponorogo, tapi saya masuk di daerah ini. Ini namanya Pedukuhan Jaraan, Kelurahan Banyudono, Kecamatan Kota Ponorogo. Tadi disebut Jalan Soekarno-Hatta, Gang 6 nomor 24. Ujung-ujungnya ringkas kata saya masuk ke wilayah ini, wilayah yang berbeda dengan pada umumnya ialah saya bukan nasab, bukan dzurriyyah dari pinesepuh ing wilayah ini. Hanya setelah saya masuk
ke lokasi ini dalam rangka lalu melaksanakan tugas dari Kementerian Agama Provinsi yang jaraknya hanya 1 kilometer dari tempat ini. Jadi gampangnya saya gampangnya begitulah semula. Lalu oleh lingkungan sini yang kebetulan ada masjidnya, oleh takmirnya, saya ingat salah satu keturunan dari Mbah Hamzali. Mbah Kiai Hamzali itu tentara Diponegoro, berarti masuk di daerah ini tahun 1800 sekian. Karena perjalanan juga masih mampir-mampir, kurang lebih pada saat 1980 berdirilah pondok ini. Kemudian ketika saya datang 1970 itu, pondoknya sedang merana, madrasahnya sedang merana atau vakum oleh orang tokoh keturunan Mbah Hamzali yang bernama Mbah Kiai Sujak Sulam. Saya dihimbau, Pak Sayuti, mbok sampeyan meneruskan mendirikan lagi pondok jaraan, madrasah jaraan yang dulu pernah ada dan sekarang dalam keadaan vakum. Maka itu saya laksanakan sebab saya ada motivasi dari kiai saya, dimanapun kamu berada, kamu harus mengajar. Dalam bahasa Jawa dapat dikata tumbuh oleh tutup. Setelah di lokasi ini saya dipersilahkan oleh keturunan resmi daripada keluarga sini untuk supaya merintis pondok, merintis madrasah, dan saya lakukan. Maka yang pertama kali saya mendirikan madrasah diniyah, sekarang masih hidup, diniyah awaliyah, lalu diniyah ulya, sekarang masih hidup, dan juga saya merintis pondok pesantren. Dikala itu masa-masa pembukaan perguruan tinggi Unsuri Ponorogo, IAIN Ponorogo, maka santri yang dari luar kota juga mencari tempat. Mereka yang suka ngaji menjadi bergabung dengan saya, ngaji kitab kuning bersama para mahasiswa yang luar Ponorogo, yang kuliah di Unsuri maupun kuliah di IAIN. Dari situasi itulah lalu saya ngaji seperti di pondok begitu. Kitab kuning memang di serambi masjid, kemudian berkembang oleh masyarakat setempat. Saya diberi uluran, ini tanah silahkan dibangun. Lalu yang membangun pun awal mula, walaupun pondok yang masih berupa bambu, gedek, itu juga masyarakat setempat. Itu terjadi pada tahun 1972, 1973, dan seterusnya. Saya ambil yang agak akhir. Di kemudian kami pun lalu mendirikan Madrasah Sanawiyah Ma'arif, pindahan dari Madrasah Sanawiyah Cokro Menggalan yang berkembang sudah. Tidak lama kemudian mendirikan Madrasah Aliyah Ma'arif. Terang-terangan saya menyampaikan kepada para panjenengan khalayak ialah bahwa salah satu pondok pesantren itu, salah satu upaya pengembangannya ialah dirikanlah sekolahan formal di dalam pondok itu. Jadi lalu warga masyarakat ya ingin sekolah sanawiyah, ya ingin sekolah aliyah, kemudian sambil juga di pondok. Itu berbeda dengan ketika saya belum mendirikan madrasah sanawiyah, ketika belum mendirikan sekolah madrasah formal aliyah, situasi santrinya berbeda, yang dulu sedikit. Sekarang dengan adanya Sanawiyah Ma'arif sekolah formal, madrasah aliyah Ma'arif formal, itu santri kami dalam perkembangan sekarang ada yang mukim saja 251, ada yang duduk kurang lebih 50-an, sehingga seandainya dijumlah ada kurang lebih 300-an. Sekelumit tentang menjawab soal tentang berdirinya sudah saya sampaikan. Sementara saya cukupi, mungkin nanti wonten pangandikan malih saking sinten lajeng kula badhe memberi jawaban. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja, barusan sudah disampaikan oleh Romo Kiai Haji Imam Sayuti Farid MSI seputar sejarah berdirinya
dari pesantren Ittihatul Ummah yang beliau sudah rintis dari mulai tahun 70-an. Kebetulan beliau berangkat dari Kediri menuju Kota Ponorogo. Kemudian hingga akhirnya berkembang hingga saat ini dan sudah ada beberapa sekolah yang sudah beliau dirikan di pesantren ini. Nah, untuk itu terkait tadi sudah disampaikan sejarah berdirinya dan sekarang kita akan berbincang mengenai kurikulum yang ada di pesantren Ittihatul Ummah dan saat ini akan disampaikan oleh wakil dari pimpinan pesantren yang nantinya akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Kirom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi terkait dengan apa saja lembaga yang ada di bawah naungan Pondok Pesantren Ittihatul Ummah. Yang pertama, Pondok Pesantren Ittihatul Ummah itu sendiri Pondok Putra dan Pondok Putri. Yang kedua, ada madrasah formal yaitu MTS Ma'arif 1 Ponorogo dan Madrasah Aliyah Nahdlatul Ummah Ponorogo. Yang ketiga ada namanya Panti Asuhan atau LKSA Ittihadul Inayah. Terus yang baru masuk ini ada PAUD Raudhoh. Itu di bawah yayasan kami yaitu Yayasan Al-Ittihad Ponorogo. Ada lagi yaitu Madrasah Diniyah Al-Jariyah Wusto. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun kurikulum yang diajarkan di pondok kami yaitu untuk kurikulum pondok hampir sama dengan pondok-pondok yang lain, yaitu ada pengajian kitab kuning di madrasah diniyah maupun di pondok sendiri yaitu klasikal maupun bandongan. Yang klasikal ada namanya kitab Fathul Qorib, ada namanya Alfiyah, ada namanya kitab Jurmiyah, Imriti, ada namanya kitab Asbah wan Nadhair dan lain sebagainya. Itu secara umum di pondok-pondok sudah diajarkan. Adapun pengajian rutin bandongan ada tafsir Jalalain, tafsir Munir, kitab Ta'lim Muta'alim dan lain sebagainya. Itu pengajian rutin kita setelah subuh, ditambah lagi ada pengajian Al-Quran bin Nadhor, ada juga hafidhoh di pondok pesantren Ittihatul Ummah ini. Secara global putra-putri kami di pondok ini 24 jam aktivitasnya, dimulai dari setelah subuh itu setengah jam sebelum subuh itu ada aktivitas sholat tahajud dan zikir bersama, kemudian dilanjutkan jamaah subuh, kemudian setelah itu ada ngaji, baik itu ngaji kitab kuning yang bandongan yang saya beritahukan tadi maupun ngaji Al-Quran. Kemudian setelah dari ngaji itu sekitar jam 6 kurang seperempat kita ada persiapan menuju sekolah atau madrasah umum, yaitu yang di MTS, sekolah di madrasah MTS, yang di Aliyah ke madrasah Aliyah sampai pukul sekitar jam 12:15 atau setengah 1 kita tutup dengan jamaah sholat duhur bersama. Terus kemudian ada jeda istirahat yaitu kira-kira 1 jam, 1 jam setengah sampai nanti sebelum asar. Setelah asar kita ada jamaah sholat asar bersama, terus kemudian ada pengembangan diri yang ini yang mungkin ijtihad pondok masing-masing, yaitu pengembangan diri. Di sini ada pengembangan bahasa Inggris maupun bahasa Arab, ditambah akhir-akhir ini yaitu sorogan kitab kuning. Terus kemudian sampai itu menjelang maghrib, kemudian makan dan persiapan sholat maghrib. Setelah itu setelah sholat maghrib berjamaah ada masih sorogan lagi dengan sesama pengurus Al-Quran maupun ada nadoman, hafalan nadoman baik itu Aqidatul Awam, Amriti maupun nadoman yang lain. Setelah itu baru
masuk jadwal madrasah diniyah mulai jam 7 kurang seperempat atau isya itu sampai jam 9.00 yang terbagi menjadi 3 jam. Jam pertama, jam kedua, dan yang jam terakhir ini kita buat belajar terbimbing bersama. Jadi materi yang sudah disampaikan baik di jam pagi, madrasah pagi, di jam sore kita review kembali di belajar terbimbing, kemudian kita baru sholat isya berjamaah jam 9:04 atau 21.15 menit. Itulah sekelumit kurikulum kira-kira yang perlu saya paparkan kepada masyarakat semuanya, bahwa putra-putri panjenengan sami di sini 24 jam dengan segala aktivitas yang sudah saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Romo Kiai Kang Kula Ta'zimi. Jadi tadi sudah dijelaskan bagaimana sekilas Yayasan Al-Ittihad Ponorogo juga dengan berbagai lembaganya, termasuk pondok pesantren, Ittihadul Ummah dan seterusnya. Mungkin saya tertarik dengan karya monumental Romo Kiai dengan judul buku Genealogi dan Jaringan Pesantren di wilayah Mataram ini. Tentu kami dan masyarakat pada umumnya, khususnya Ponorogo, akan lebih senang jika mengetahui secara langsung penjelasan dari Romo Kiai terkait dengan bagaimana akar historisnya pesantren-pesantren secara umum di Kabupaten Ponorogo ini seperti apa, entah tipologinya atau akar sejarahnya atau kontribusi pesantren terhadap pembentukan di Ponorogo dan seterusnya. Mungkin secara singkat barangkali kesimpulan atau hal-hal yang perlu diketahui oleh masyarakat supaya lebih cinta kepada pesantren dan agama. Monggo dipun sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih mengenai harapan agar saya menyampaikan tentang akar historis pondok pesantren di Ponorogo. Menurut pengamatan saya, pondok pesantren di Ponorogo semenjak yang paling awal sampai akhir ini, terutama ini saya batasi yang pondok pesantren Salafiyah. Pertama adalah pondok pesantren pengaruh perkembangan Demak. Jadi awal sekali itu sebelum tahun 1600-an di Ponorogo ada, yakni pondok pesantren Ki Ageng Mirah Sukorejo, juga ada pondok pesantren Setono, generasi awal banget itu yang generasi lama. Nah, pondok yang segenerasi dengan itu ada yang sisa-sisanya masih, ada yang sisa-sisanya sudah tidak ada. Tapi yang terang bahwa monumen tentang adanya pondok generasi Ki Ageng Mirah, saya berpendapat bahwa pondok pesantren pertama di Ponorogo adalah pondok pesantrennya Ki Ageng Mirah di Desa Mirah, Sukorejo, Ponorogo. Kedua adalah generasi Diponegoro. Mengapa saya katakan ada generasi Diponegoro? Ada perang Jawa yang dipimpin oleh Diponegoro. Pusat peperangan ini di sekitar Magelang, Yogyakarta. Untuk diketahui bahwa Diponegoro sendiri itu adalah santri pondok. Saya pernah ke pondok yang dulu ditempati Diponegoro, namanya Pondok Melangi, Sleman, Yogyakarta. Lah, dan tentara Diponegoro yang kita tahu ikut perang dari masa ke masa itu juga santri pondok. Jadi sepertinya waktu itu motivasi kepondokan yang digerakkan oleh Diponegoro, Pondok Melangi, pondok yang selain di Megelen, di Magelang, di Yogyakarta, dan di Boyolali sekitarnya itu. Saya ingin mengatakan bahwa tentara-tentara Diponegoro itu adalah santri pondok pesantren di sekitar itu.
Lalu di Perang Jawa tahun 1825 sampai 1830 Diponegoro tertangkap, santrinya ada yang lari ke barat, ke utara, ke timur. Yang lari ke timur itu banyak juga di Ponorogo ini. Umumnya oleh karena mereka sebenarnya adalah santri pondok sing dijak perang dening Diponegoro, maka ketika Diponegoro tertangkap, mereka melarikan diri ke suatu tempat mana saja, di daerah Madiun, daerah Magetan, daerah Ngawi, daerah Pacitan, daerah Ponorogo, ke timur lagi daerah Kediri, daerah Tulungagung, dan ke timur lagi ada. Itu mereka mendirikan pondok pesantren. Untuk di Ponorogo antara lain, ya tentu saya mengatakan pondok pesantren Jaraan. Di sini tokohnya Mbah Hamzali, tentara Diponegoro. Kabarnya asal usulnya dari Banyu Biru. Banyu Biru itu suatu daerah di daerah Magelang kalau tidak salah. Kalau selain itu, pondok pesantren di Ponorogo yang pengaruh Diponegoro ada yang namanya di Gentan, daerah Jenangan, ada di Cokromenggalan, Mbah Ghazali. Pondok Nduri Sawu sendiri itu juga dulu pendirinya adalah tentara Diponegoro, Kiai Wahab namanya, Kiai Abdul Wahab. Lalu ada akhir-akhir ditemukan oleh wartawan di daerah Pelalangan Jenangan ada Masjid Sumbulan, ada lagi begitu. Lah, saya ingin membatasi bahwa tadi saya mengatakan ada tiga periode yang namanya pengaruh. Di kemudian di tahun 1900-an Al-Mukarram Al-Hadrati Syekh Hasyim Asy'ari Tebuireng mendirikan pondok dan seterusnya, santri-santri, kemudian para alumninya yang mendirikan pondok. Di Ponorogo, pondok yang pengaruh dari santri Mbah Hasyim Asy'ari itu ya banyak. Dapat dikata bahwa pondok-pondok yang sekarang masih ini, saya berpendapat sampai pondok Maya misalnya itu juga jenis misalnya. Kalau jenis itu ke generasi Diponegoro juga. Tadi di Ponorogo ada juga pondok pengaruh pengembangan dari Mbah Hasyim Asy'ari, ngaten maksud kula. Saya simpulkan generasi Ki Ageng Mirah, artosipun pondok pengaruh Ki Ageng Mirah, pondok yang ini berarti pengaruh Demak, lalu pondok pengaruh Diponegoro, lalu pondok pengaruh pengembangan dari misi visinya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu semuanya masih ada bekas-bekasnya di Ponorogo ini. Baik Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja, tadi sudah dijelaskan mengenai kurikulum, kemudian ada sedikit sinopsis atau isi kandungan dari buku yang sudah disampaikan oleh Abah dan juga oleh Ustadz Ahmad Kirom tadi. Dan sedikit saya ingin bertanya Abah dan mungkin juga Ustadz Kirom, sudah mulai tahun 70 pesantren ini didirikan. Saya boleh bertanya mengenai kontribusi dalam perkembangan agama Islam untuk masyarakat Ponorogo terkait berdirinya dari pesantren Ittihad Ummah yang saat ini sudah puluhan tahun berdiri di Kabupaten Ponorogo begitu. Terima kasih. Mengenai kontribusi pondok pesantren, saya akan titik beratnya akan menjawab yang secara umum saja dulu, walaupun tadi dari pemandu mempertanyakan juga yang secara khusus kaitannya dengan Ittihadul Ummah. Tapi saya prioritas akan menyampaikan yang secara umum. Ada teori yang namanya motivasi alumni. Nah, teori ini perlu saya jelaskan bahwa seluruh kiai pondok pesantren angkatan manapun, angkatan kapanpun, itu pasti mempunyai pesan kepada para santrinya, para santri, sampean nanti setelah pulang dari pondok pesantren juga harus mengembangkan ilmu. Ini satu. Nomor dua, mengenai kontribusi pondok pesantren ini yang secara umum tadi, saya akan mengkaitkannya dengan
organisasi yang sevisi misi dengan Pondok Pesantren Salafiyah. Para pendengar, para pamirsa ingkang kula hormati, memang ingkang kula aturake lebih bersifat pendekatan Pondok Salafiyah sing kula aturake. Lah, dengan adanya yang namanya teori motivasi alumni di Ponorogo pernah ada pondok yang itu adalah generasi sesudah Tegal Sari. Pondok Tegal Sari ini juga mengembangkan alumninya supaya mendirikan pondok lagi. Di antara lain, Mbah Kiai Asy'ari mendirikan pondok Njosari. Di antara lain, Mbah Mardiah mendirikan pondok Keradenan. Di antara lain, harap tahu bahwa gurunya Mbah Kiai Muhammad Besari itu adalah Mbah Donopuro Pondok Setono Jedis. Mbah Donopuro ini juga santri kudu ngedekne pondok, termasuk Mbah Muhammad Besari, pendiri Pondok Tegal Sari itu dimotivasi oleh gurunya yang bernama Mbah Donopuro. Terus artinya dipandang dari sisi pemikiran kontribusinya pondok nganakne pondok duwe anak pondok. Tadi yang Mbah Donopuro Setono Jedis saya kambang ngedekne Njosari, lalu ngedekne Tegal Sari sendiri, ngedekne Pondok Keradenan. Yang lain-lain juga seperti itu. Generasi Mbah Hasyim Asy'ari saja juga santrinya supaya mendirikan pondok, berbicara tentang kontribusi. Misal nggih, lajeng dulu pada tahun 1960-an ada belasan orang alumni Pondok Tebu Ireng yang dikirim ke Ponorogo supaya lalu berdakwah menjadi ustadz di Ponorogo. Sebagiannya juga mendirikan pondok pesantren di Ponorogo. Misal Pondok Hasyim Asy'ari Banyudono yang pendirinya adalah Bapak Kiai Haji Muhayyad Shah almarhum, itu alumni dari Tebu Ireng. Lalu Mbah Yai Mujab Thohir yang juga di Banyudono ini alumni Tebu Ireng. Termasuk Mbah Hasyim Soleh Maya itu juga beliau adalah muridnya Gusmi, juga murid dari beberapa kiai di daerah Kediri. Kontribusinya yang biasanya real adalah berupa pondok, ngembangin pondok. Dua, tadi saya katakan kaitannya dengan organisasi yang sevisi misi dengan Pondok Pesantren Salafiyah. Bagaimanapun saya harus menyebut namanya Nahdlatul Ulama, karena Nahdlatul Ulama pertama di Ponorogo ini suriahnya adalah Mbah Yai Mansur, Pondok Pesantren Njosari Jedis. Tanfidiyahnya adalah Mbah Kiai Ibrahim, beliau alumni Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Lalu kontribusi, berbicara tentang kontribusi, nanti para pengurus MWC, pengurus ranting Nahdlatul Ulama, anak ranting Nahdlatul Ulama, ini kebanyakannya juga alumni pondok. Mereka mendirikan TPQ, mendirikan sekolah diniyah. Misalnya Mbah Sodikun Ngunut, dia adalah alumninya Mbah Fadil Gentan, lalu mendirikan madrasah ibtidaiyah yang pertama kali di Ponorogo pada tahun 1933. Saya ringkas, kontribusi banyak sudah. Kalau diteruskan tentu ada pejabat ini, pejabat itu. Ini tidak saya tekankan, tapi memang ada yang lalu menjadi pejabat di sana. Tapi yang saya tekankan malah dua hal saja, ialah alumni pondok, ngedekne pondok maneh, alumni pondok, menggerakkan organisasi Nahdlatul Ulama di level cabang maupun MWC maupun ranting maupun anak ranting. Ini memang tadi saya hampir mengatakan terpaksa saya sampaikan. Sebenarnya tidak terpaksa saya sampaikan karena realitasnya adalah seperti itu. Nah, tentang kontribusi yang lalu lahirlah diniyah di sana, TPQ di sana, madrasah sanawiyah yang lain.
Menika kirang langkung kaitanipun kalian kontribusi pondok pesantren yang secara umum. Lek secara khusus santri kami yang lalu ada juga mendirikan diniyah di Keniten, lalu menjadi takmir masjid di Cokromenggalan, ada juga yang sampai di luar pulau. Memang kadang-kadang ada keunikan. Seseorang yang ketika di pondok sepertinya orang dayani utawa orang koyo tidak punya, tetapi setelah pulang karena di masyarakat itu dianggap oh kowe tahu mondok ya ayo ngetek ayo, itu menjadi tokoh. Itu banyak di alumni kami juga banyak yang di daerah Madiun maupun sampai juga di daerah luar pulau macam. Ini yang khusus ini sebenarnya tidak saya anggap penting, yang saya anggap penting ialah yang umum tadi. Semanten kemawon para pendengar, para pemirsa yang saya hormati. Terima kasih kami sampaikan Abah yang sudah memberikan penjelasan terkait kontribusi. Jadi yang saya tangkap di sini adalah ada teori motivasi alumni. Jadi kontribusi ini terletak pada alumni yang sudah benar-benar dibekali di pesantren ini. Kemudian ketika mereka keluar menjadi produk dan menjadi tokoh yang ada di daerah sekitarnya untuk mengembangkan agama Islam yang telah dipelajari di pesantren ini ataupun pesantren yang lainnya. Seperti itu Abang G. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang lagi di rumah aja yang sudah menyaksikan YouTube channel kami. Dan semoga acara kami ataupun edisi-edisi kami yang selalu terbit setiap minggunya selalu memberikan inspirasi buat Anda semuanya. Jaga kesehatan, sehat selalu, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe YouTube channel kami di Humas Kementerian Agama Kabupaten Ponorogo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.